Yahoo, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. One Piece chapter 1060 akhirnya udah rilis Senin malam di Manga Plus. Well, agak sedikit telat memang, tapi karena manganya udah rilis, jadi ya without any long again, it's time to react new chapter, oke? Let's go. Kalau kalian dengerin suara Mr. K ini agak senang dan kalian enjoy aja lah. Nanti kalian ngerti. Judul chapter 1060, Mimpi Luffy. Ya, judul yang mungkin buat sebagian orang agak sedikit aneh, mengingat impian dari Luffy adalah menjadi seorang raja bajak laut. Tapi buat kalian yang masih ingat, plus udah nonton teori miliknya Arthur, The Library of Ohara, kalian pasti ngeh kalau sebenarnya impian sesungguhnya dari Our Bakasencho masihlah dirahasiakan oleh Oda Sensei. Dan kali ini di chapter terbaru ya, Luffy kembali memberitahu impian itu ke seluruh nakamanya, yang mana berarti ya kurang lebih saat ini orang yang mengetahui impian sesungguhnya dari Luffy itu ada Sabu, Ace, lalu Shanks dan Yamato, dan terakhir para nakamanya. Sayangnya emang di chapter kali ini guys, momen tersebut masihlah dibuat off screen. Jadi kita pun masih harus sabar menunggu untuk mengetahui impian sesungguhnya yang ingin dicapai oleh All Bakasenjo. Next, di chapter 1060, kita libur dulu dari cover story edisi Gear Double Six. Soalnya kita bakalan dikasih sebuah color sprite yang bisa dibilang versi upgrade dari color sprite yang pernah dibuat oleh Oda sebelumnya. Ya, karena color sprite kali ini masihlah sebuah fans request, maka harusnya gak ada informasi tersembunyi apa-apa di dalamnya. Akan tetapi sebuah tulisan We Stand for Liberty di muka beruang yang didudukin Luffy entah mengapa cukup menarik perhatian karena lagi-lagi ya kata kebebasan diperlihatkan. And now ke menu utamanya, di mana momen berlanjut setelah Nico Robin mendapatkan koran terbaru, di mana ya seluruh kru akhirnya mengetahui informasi yang terjadi di luar Wano Kuni, khususnya apa yang terjadi saat referee berlangsung. Di mana berita yang keluar adalah Sabu membunuh Raja Cobra dari Alabasta, sementara Vivi masih dikabarkan menghilang dari lokasi kejadian. Ya, mendengar hal itu, Luffy tentu gak bakal pernah percaya kalau Sabu adalah orang yang membunuh ayahnya Vivi, karena bahkan Robin aja bilang kalau dia sepakat sama Luffy. Kalau Sabu gak mungkin melakukan itu, mengingat para pasukan revolusioner ya hanya memusuhi para Tenryubito, bukanlah raja dari negara biasa seperti Raja Cobra. But Luffy yang dilanda oleh kepanikan karena mendengar berita seperti itu, dia sebenarnya udah memerintahkan untuk langsung berlayar ke arah Alabasta, tapi Zoro mengatakan kalau hal itu gak berguna. Secara ayah Vivi emang udah mati, sementara Vivi sendiri terakhir terlihat berada di Marijoa. Ngedengar jawaban seperti ini, Luffy malah seenaknya bilang kalau berarti kita pergi ke Marijoa aja kalau begitu, yang mana hal itu kembali dibantah oleh Zoro yang mengingatkan kalau tempat tersebut adalah tempat dari musuh yang sangat kuat berada. Nah, pada akhirnya semua kru dari topi jerami emang dilanda kepanikan dan kekhawatiran akan kondisi dari Vivi, tapi Zoro ya kembali mengingatkan apa yang pernah Luffy katakan dulu ya saat dia pertama kali mengetahui Fever Cut milik Ace sedang terbakar sedikit demi sedikit. Luffy dulu pernah berkata kalau Ace memiliki petualangannya sendiri, dan Zoro pun ingin mengingatkan kalau hal yang sama juga terjadi pada Vivi. Makanya Zoro ingin yang lain percaya kalau Vivi bakalan bisa melalui semua ini, dan mereka kru topi jerami ya gak perlu sampai menyusul Vivi, kecuali ya Vivi sendiri yang emang meminta tolong kepada mereka. Well, momen itu pun pada akhirnya ditutup oleh Nami, Luffy, Sanji, dan Chopper yang mengejek Zoro dengan bilang kalau Zoro adalah iblis karena gak memiliki perasaan. Tapi sebenarnya meski obrolan tentang Vivi udah berakhir, ya Robin lanjut memberitahu berita kedua yang mana para mantan Shichibukai mulai bergerak karena mereka sekarang hanyalah bajak laut biasa, dan dari situlah asal mula terbentuknya organisasi bernama Cross Guild yang mana nantinya ya menjadi alasan kenapa Buggy menjadi seorang Yonko. Sebenarnya masih ada berita menarik lainnya yang ada di koran terbitan hari itu guys. Akan tetapi Robin bertanya terlebih dahulu kepada kaptennya, apakah Luffy ingin mengetahui tentang berita tersebut atau enggak? Karena Robin gak mau ya Luffy menjadi pusing karena kelebihan informasi yang diberikan. Dari situ Luffy dan krunya menjadi lebih tenang sejak mendengar berita tentang Sabu. Nah, tiba-tiba aja ya Luffy menidurkan dirinya sambil berkata, Sabu tidak bersalah. Dia punya masa kecil yang cukup ketat, sehingga Sabu hanya gak mau orang lain kehilangan kebebasannya seperti apa yang dia alami ketika kecil. Luffy ya di momen itu lanjut bercerita, yang pada akhirnya itu semua menjadi sebuah pernyataan di mana ya dulu ketiganya Luffy, Ace, dan Sabu mengutarakan impiannya masing-masing. Yang mana hal itu ya ada sebuah hal yang ingin Luffy sekaligus menjadi impian terakhirnya saat bersama Ace dan Sabu. Jadi simpelnya impian sesungguhnya dari Luffy ya bukanlah menjadi seorang raja bajak laut, melainkan menjadi raja bajak laut adalah langkah pertama untuk bisa
bisa mempermulus Luffy dalam mencapai impian aslinya. Well, reaksi dari para nakama Luffy saat mendengar impian yang pertama kali Luffy ungkapkan di hadapan mereka semua ya tentu menimbulkan reaksi yang berbeda-beda. Dimana ya pada awalnya Zoro, Sanji, Nami, Robin, dan Usopp terlihat cukup terkejut. Sementara Brook dan Franky bersama Sanji malah tertawa. Dan Chopper ya di sisi lain terlihat begitu terpukau. Nah, pada momen itu Usopp lanjut berkata kalau impian yang dikatakan oleh Luffy itu mustahil bisa dilakukan. Tapi Luffy bilang kalau dia bakal punya kesempatan asalkan dia menjadi raja bajak laut. Di situ juga kita jadi tahu meski para nakama Luffy baru mendengar impian sesungguhnya dari Luffy di tengah-tengah perjalanan mereka, akan tetapi ya seperti yang Usopp katakan kalau hal itu gak bakalan merubah apapun. Terakhir, Luffy memberitahu orang-orang yang udah mengetahui impiannya itu sebelum para nakamanya, yaitu ada Shanks, Ace, dan Sabo, dan satu lagi sebenarnya ada Yamato yang juga mengetahui hal itu dari Ace yang sempat bercerita sebelum akhirnya mereka berpisah. Robin yang mendengar hal itu ya hanya penasaran bagaimana reaksi orang-orang yang Luffy beritahu akan impian tersebut, yang mana Luffy hanya menjawab kalau mereka semua tertawa dan Shanks bahkan meneteskan sedikit air mata. Ya, setelah Luffy menjelaskan hal itu guys, wah merinding nih. Pada akhirnya Jinbe pun mulai ikut tertawa sambil bilang kalau dia sebenarnya gak bisa bilang kalau itu bukan masalah. Tapi Jinbe menambahkan kalau dia emang beneran memilih kapten yang sangat merepotkan. Nah, selepas momen itu, mereka pun akhirnya sepakat kalau akan segera mencari keberadaan dari Road Poneglyph terakhir. Yang mana emang keberadaannya akan sangat sulit untuk dicari, mengingat mereka semua gak memiliki clue dan udah sangat lama sejak Road Poneglyph itu terakhir kali terlihat. Well, satu lagi yang menarik ya, sebenarnya di tengah-tengah perbincangan para kru topi jerami tadi, sebenarnya ada Karibo yang posisinya sama seperti saat dia ditangkap dan dimasukin ke dalam tong. Sehingga sedikit-sedikit ya, dia bisa menguping pembicaraan dari kru topi jerami. Makanya Mr. K gak tahu dah apakah bisa dibilang Karibo mengetahui mimpi dari Luffy atau enggak, karena suara yang bisa didengar oleh Karibo sendiri ya emang gak terlalu jelas. Dia aja bilang begitu loh. Sementara itu Momon pun harus berpindah ke markas pusat dari Angkatan Laut yang berada di dunia baru. Dimana ya ternyata kalau sebelumnya kita tahu pembicaraan dari Sabo dan Koala ternyata disadap. Dan momen kali ini bisa dibilang momen lanjutan dari apa yang terjadi setelah pembicaraan dari pasukan revolusi ketika disadap. Guys, di momen itu diperlihatkan kalau ternyata keberadaan dari Sabo bisa terlacak oleh pasukan Angkatan Laut gara-gara Sabo hanya menggunakan den musi biasa. Sehingga Sabo yang berada di Lulusia Kingdom akhirnya informasinya berhasil didapatkan, dan seketika para tetua dari Gorosei pun bisa mengetahui informasi keberadaan di mana Sabo. Menariknya, kerajaan Lulusia diketahui sebagai satu dari 8 negara yang menyatakan pemberontakan kepada pihak pemerintahan dunia. Makanya bisa dianggap kalau negara itu sebagai tempat berlindung terbaik bagi Sabo saat ini. Cuman sayangnya Sabo yang emang berhasil menghubungi pasukan revolusi dan saat ini sedang berbicara dengan Dragon, nampaknya di situ ya Sabo memang gak ingin lama-lama berbicara. Karena hanya ada 2 hal penting yang ingin dia sampaikan. Dimana ya, pertama Sabo memberitahu kalau bukan dialah yang membunuh raja dari Alabasta. Lalu yang kedua, Sabo ternyata berhasil melihat kalau seseorang ternyata menduduki tahta kosong yang berada di Kastil Pangaea. Makanya kalau awalnya dia mengira kalau sama sekali gak ada yang namanya Raja Dunia, akan tetapi kenyataannya dia melihat seseorang. Ya, belum selesai Sabo memberitahu siapa yang dia lihat, tiba-tiba aja ya cuaca di wilayah Lulusia Kingdom ya berubah hingga pada akhirnya 16 sorotan cahaya terlihat turun. Dan terciptalah ledakan yang menyerupai setengah lingkaran yang memperlihatkan ledakan sangat besar terjadi pada kerajaan Lulusia guys. Well, momen itu entah kenapa terjadi gak lama sesaat setelah Im Sama ya mencoret peta Lulusia Kingdom dengan sebuah tinta pada sebuah peta yang dipegang lah tepatnya. Masih belum jelas memang sebenarnya apakah ada sebuah kekuatan istimewa yang bisa digunakan oleh pemerintahan dunia hingga bisa membumi hanguskan suatu negara dengan sangat mudah. Karena seperti yang kita ketahui sendiri ya, Doflamingo pernah mengancam kalau dia mengetahui harta karun terbesar dari Marizoa, yang mana mungkin aja ya kalau hal itu adalah senjata kuno Uranus, yang mana kita ketahui sebuah senjata kuno dianggap bisa menghancurkan suatu pulau dengan sangat easy. Maka dari itu, ngelihat dari kekuatan yang dihasilkan, bisa aja sebenarnya apa yang Im Sama lakukan gak ada hubungannya sama sekali dengan hancurnya kerajaan Lulusia Kingdom.
coretan. Jadi bisa kita anggap kalau coretan itu ya selain bisa bermakna sebagai pertanda kalau tempat tersebut yang menjadi incaran dan turunnya serangan maha dahsyat, tapi bisa juga hal itu diartikan sebagai tanda kalau tempat itu sudah tidak ada lagi dalam peta dunia, seperti apa yang pernah terjadi kepada Pulau O'Hare yang pernah dihilangkan juga keberadaannya dari peta dunia. Ya daripada bingung 3N sih. But yang menarik, entah kenapa, kalau momen itu dihubungkan dengan salah satu cover story chapter 472 yang memperlihatkan God Enel sedang mengamati gambar yang ada di sebuah dinding mural itu loh, tentang peradaban dari orang-orang kuno yang tinggal di bulan. Entah dari mana awal mulanya, akan tetapi ya banyak orang mulai mengira kalau cover story itu berhubungan dengan 3 senjata kuno. Karena seperti yang kita tahu ya, peradaban di bulan bisa dibilang jauh lebih maju daripada yang tinggal di bawah. Makanya sangat mungkin kalau sebenarnya senjata kuno ya berasal dari mereka terlebih dahulu. Pertama, senjata kuno Poseidon dianggap digambarkan oleh seekor kepiting yang dikejar-kejar oleh seekor ikan raksasa, yang mana kita ketahui ya kekuatan Poseidon sendiri emang berhubungan dengan Sea King. Lalu di atasnya ada gambar yang seperti memperlihatkan bagian depan dari sebuah kapal yang memiliki 3 prajurit dengan sayap, yang mana ya mungkin aja gambar itu memperlihatkan wujud dari Pluton. Soalnya kita ketahui ya kalau kemungkinan besar senjata kuno tersebut berbentuk bagaikan sebuah kapal. Terakhir di bagian sebelah atas pojok kiri ada sebuah gambar setengah lingkaran yang memiliki bola-bola pada ujungnya, yang mana kalau gambar itu kita buat menjadi sebuah lingkaran sempurna, maka akan tercipta 16 bola kecil pada setiap ujungnya, yang entah kenapa ya hal ini berhubungan dengan 16 cahaya yang terlihat turun di kerajaan Lelusia sebelum pada akhirnya sebuah ledakan besar terjadi. Ya, terdengar terlalu cocok logi memang, tapi kita harus ingat ya kalau sejak Arc Skypiea terjadi ya, entah udah berapa hal yang menjadi foreshadow hingga banyak orang yang mengira kalau sebenarnya Skypiea menjadi arc yang paling membocorkan banyak rahasia One Piece. Hingga yang paling baru ya, mungkin kita ingat tarian Luffy yang lalu dihubungkan ke Sun God Nika, itu emang beneran re. Sehingga rasanya sangat mungkin kalau semua ini pada akhirnya akan menjadi terhubung satu dengan yang lainnya. But meski begitu ya, entah serangan yang dicoba untuk membunuh Sabu sekaligus mengecilkan api revolusi itu akan berguna, atau ternyata ada kejutan lain yang udah disiapkan oleh Oda Sensei. Secara kita ketahui ya, Sabu baru aja mendapatkan julukan baru sebagai Kaisar Api. Terus satu hal lagi yang mungkin berhubungan dengan cara Im Sama menghapus sebuah pulau dari peta. Kalau kita perhatikan baik-baik, apa yang dilakukan Im Sama ini entah mengapa berbanding terbalik dengan impian dari Nami yang ingin menggambar peta dunia. Ya 3N lah. At last, momen di chapter 1060 juga ditutup dengan sesuatu yang gak kalah menarik, karena tanpa disadari ya, Oda Sensei menunjukkan kalau perkembangan ketiga trio monster gak main-main guys. Luffy dan Sanji diketahui bisa menemukan Bonnie padahal dia terperangkap di pusaran air. Hal itu pasti menunjukkan kalau keduanya punya haki observasi yang tambah gila kuatnya. Sementara Zoro sendiri berhasil memotong pusaran itu ya tanpa mengenai Bonnie sendiri. Makanya ketiganya saat ini pasti memiliki tingkat haki yang benar-benar udah berkembang sangat pesat. Terus melihat kemunculan dari Bonnie dan dari apa yang Nami katakan kalau kemungkinan pulau selanjutnya adalah pulau bersalju, apakah kalian ingat kalau Tashigi dan Smoker yang di cover 1033 sedang berada di pulau salju? Yang mana kita ketahui juga sebelumnya ya, mereka membawa anak-anak yang berhasil diselamatkan di Pang Hazard untuk bertemu dengan Dr. Vegapunk. Maka kali ini ya, bisakah kita konfirmasi kalau pulau selanjutnya bakalan mengungkap keberadaan Dr. Vegapunk? Yang mana hal ini akan menjadi sebuah paralel karena tempat kelahiran Dr. Vegapunk juga merupakan sebuah pulau bersalju. Au. Oke kayaknya cukup segitu aja buat react One Piece chapter 1060 nya guys. So, see you next time. Adios, stay safe everyone. Salam. Adios.